Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas pengantar sistem informasi dengan tema atau topik Enterprise Resource Planning atau ERP dengan judul Implementasi Sistem ERP dalam meningkatkan mutu manajemen sumber daya manusia. Dengan saya, Muhammad Yasir Arafat dan NIM 187241061 beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Kusuma Putra Subagyo dengan NIM 187241090. Baiklah, selamat menyaksikan presentasi dari kelompok 6. Silakan, Aditya, untuk dijelaskan. Baiklah, masuk ke dalam pendahuluan. Peningkatan mutu sumber daya manusia yang strategis terhadap peningkatan keterampilan, motivasi, pengembangan, dan manajemen perorganisasian sumber daya manusia merupakan syarat utama dalam era globalisasi untuk mampu bersaing dan mandiri. Persaingan yang semakin tajam timbul dari perkembangan teknologi dan globalisasi yang memaksa setiap organisasi, perusahaan berupaya menciptakan keunggulan kompetitif yang biasa menjamin kelangsungan hidup dan berkelanjutan, sustainable, sulit untuk ditiru, immutability, dan perkembangan perusahaan jangka panjang, long time life cycle. Next. Baiklah, sebelum kita memasuki topik utama, marilah kita berkenalan dengan ERP. Apa itu Enterprise Resource Planning? Sistem ERP adalah salah satu perkembangan teknologi informasi yang paling signifikan pada tahun 1990-an dan terus berlanjut hingga abad ke-21. ERP sendiri adalah sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Penggunaan sistem ERP akan memudahkan perencanaan hingga pengelolaan sumber daya perusahaan. Dengan sistem ERP, memungkinkan setiap departemen di perusahaan dapat terhubung pada satu sistem yang sama. Hal ini akan memudahkan perencanaan dan pengelolaan antar departemen. Next. So, ke Aditya. dalam fungsi ERP. Ada banyak fungsi sistem ERP yang dapat digunakan oleh perusahaan. Dengan implementasi yang tepat, maka proses bisnis dapat berjalan lebih efisien. Berikut fungsi sistem ERP. Yang pertama, integrasi antar departemen. Penerapan sistem ERP dapat mengintegrasikan berbagai proses bisnis yang ada di perusahaan, sehingga proses bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan akurasi proses bisnis. Dengan sistem perusahaan yang terpusat, memungkinkan informasi antar departemen dapat disajikan secara real time. Dengan cepatnya pertukaran informasi ini, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan akurasi proses bisnis. Dan yang ketiga, memudahkan dalam memonitoring. Monitoring antar departemen dapat mudah dilakukan dengan sistem ERP. Sistem ERP merupakan sistem terpusat, sehingga ketika perusahaan akan melakukan monitoring, maka perusahaan hanya perlu menggunakan satu sistem saja. Penggunaan sistem ERP pun bersifat modular, sehingga dalam penerapan sistem ERP akan sangat fleksibel. Perusahaan tinggal memilih modul yang dibutuhkan saja. Sistem ERP bisa digunakan untuk berbagai jenis perusahaan, mulai dari perusahaan jasa, manufaktur, hingga dagang. Next. Implementasi. Implementasi proyek ERP dan proyek teknologi informasi klasik adalah dua hal yang berbeda. Tidak dapat dianggap sama. Proyek ERP tidak hanya sistem, perangkat keras dan perangkat lunak, tapi juga proses bisnis, struktur organisasi, dan budaya. Dikutip dari Sudaman and Tangavel 2015. Jadi,
Ada berbagai strategi organisasi yang mengarah pada implementasi proyek ERP, seperti yang pertama, komunikasi dan koordinasi karakteristik fungsi sistem informasi. Yang kedua, pengembangan dan implementasi strategi perubahan. Yang ketiga, struktur organisasi dan sumber daya. Yang keempat, gaya dan ideologi dari manajemen. Yang kelima, teknik manajemen perubahan. Dan yang keenam, manajemen proyek. Dikutip dari Sarker tahun 2000 dan Nah et al. Tahun 2001. Next. Strategi, strategi membangun sistem ERP. Strategi membangun sistem ERP, mengimplementasi ERP merupakan suatu proses yang cukup luas dan menghabiskan biaya yang cukup besar. Hal ini dikarenakan sistem ERP mengelola tugas yang kompleks. Sistem ini melibatkan pemangku kepentingan seperti manajer, staf operasional, dan pengetahuan yang cukup luas sepanjang implementasi. Menurut Savempri tahun 2012. Semakin besar perusahaan, biayanya dibutuhkan untuk implementasi ERP akan semakin banyak. Berikut adalah beberapa taktik yang dapat digunakan untuk membantu keberhasilan membangun sistem ERP. Yang pertama, fokus penggunaan dan teknologi. Pengguna mencoba untuk memastikan bahwa sistem ERP dapat mendukung prosedur saat ini. Oleh karena itu, sistem ERP dapat ditentukan untuk fleksibel. Akibatnya, penerapan sistem ERP harus memprioritaskan kebutuhan pengguna. Fokus pada teknologi mungkin dievaluasi setelah fokus pada pengguna terpenuhi. Dan yang kedua, alokasi sumber daya manusia. Inovasi perusahaan yang efektif memerlukan kepemimpinan manajemen. Tim implementasi sistem ERP harus terdiri dari para profesional dengan reputasi dan integritas yang baik di industri mereka, serta akses atau pengaruh signifikan di dalam perusahaan untuk menjaga proyek implementasi sistem ERP tetap pada jalurnya. Next, Metode riset yang dilakukan oleh peneliti yang pertama teknik research, yaitu dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah kualitatif. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penggunaan metode Systematic Literature Review (SLR) dilakukan dengan mereview dan mengidentifikasi jurnal secara sistematis yang pada setiap prosesnya dikaji dan dianalisis untuk mengetahui seberapa efisien dan efektif penerapan ERP dalam meningkatkan mutu manajemen sumber daya. Dikutip dari Sugiono tahun 2019. Lalu, penggunaan scope research yang mencakup tiga hal. Yang pertama, research question. Tujuan dari artikel ini adalah memberikan gambaran secara lengkap terkait dengan faktor penentu keberhasilan ERP dalam organisasi. Sehingga untuk membuat ulasan yang lebih efektif, maka dibuat pertanyaan penelitian yang dapat membantu tulisan ini. Contohnya, seperti research question yang pertama, apa faktor penentu keberhasilan penerapan ERP dalam organisasi? Scope research yang kedua yaitu search process. Proses ini adalah tahapan di mana artikel-artikel yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang dicari. Kata kunci yang digunakan adalah faktor keberhasilan penerapan ERP, organisasi yang menerapkan ERP, dan dampak penerapan ERP pada kinerja. Database yang digunakan dalam penelitian ini adalah Google Scholar, Elsevier, Emerald, dan IEEE Access. Scope research yang ketiga yaitu inclusion and exclusion criteria. Tahapan ini adalah penentuan kriteria artikel yang akan digunakan. Kriteria tersebut adalah contohnya seperti kriteria C1, yaitu artikel yang diperoleh memiliki tahun publikasi dari rentang tahun 2016 hingga tahun 2022, dan lain-lainnya. Next. selanjutnya masuk ke dalam hasil dan pembahasan. IRP adalah alat untuk meningkatkan organisasi informasi dan menawarkan laporan, indikator, dan secara otomatis dapat menghubungkan area internal atau perusahaan dengan perusahaan lain, pemasok atau pelanggan. Oleh karena itu, IRP dan manajemen kompleksitas yang ditawarkannya mendorong organisasi untuk menggabungkan
Sumber dayanya melalui berbagai cara untuk menciptakan nilai melalui model bisnisnya. Penggunaan sistem SERP sangat penting untuk meningkatkan proses keberlanjutan dalam organisasi. Digiti- Digitalisasi dengan sistem ERP ini merupakan kunci penting untuk meningkatkan produktivitas. Dengan membangun teknologi digital seperti real-time communication, intelligent machine, big data, remote sensors, hingga meningkatkan efisiensi proses, kualitas produk yang lebih baik lagi, dan juga sistem pelayanan yang lebih teratur, serta pengoptimalisasian alokasi sumber daya sehingga proses operasional dapat lebih efisien dari segi biaya dan juga waktu yang lebih cepat, serta kepuasan pelanggan lebih terjaga. Next. Kesimpulan dari penelitian yang kami angkat ini yaitu pada hakikatnya sistem ERP adalah alat yang memudahkan aktivitas operasional suatu perusahaan. Dari perspektif organisasi, tentu saja telah meningkatkan efektivitas banyak organisasi dalam hal perencanaan, pemrosesan informasi, dan pengambilan keputusan. Penerapan sistem SERP akan berkontribusi pada peningkatan proses produksi yang lebih bersih, terutama pada evaluasi kinerja keberlanjutan. Kemampuan untuk mengintegrasikan data dan aktivitas dari fungsi bisnis yang berbeda menggunakan sistem terintegrasi yang berkelanjutan seperti sistem SERP, mempercepat bisnis yang berkelanjutan, operasi dan proses pengambilan keputusan dengan menghilangkan kemungkinan redundansi dan tumpang tindih data. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 6. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan kami maupun ada kekurangan dalam penjelasan kami. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah sumber pustaka dari artikel yang kami angkat.